Oke. Jadi total kalau di dalam ini krunya ada berapa nih? DSP 47. 47 APK. Itu untuk kalau misalkan operasinya normal Operasi ya? normal gitu. Oke, kalau seperti operasi SAR kemarin? Bisa kemarin lebih dari 47. Lebih ya, karena ada tim khusus Tim untuk khusus menyelam penelitian, gitu ya. gitu. Oke, ini kita Kita pertama masuk kemana ke nih? ruang kesehatan. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Jadi Ini merupakan bendera dari Kri Rigel. oke, tugasnya apa nih, Ran, kalau di sini? Untuk kesehatan bagian ngurusin yang sakit-sakit, yang Oke. pilek-pilek, atau yang kurang sehat enak Wah, badan. jadi kalau seperti ini lagi corona begini tugasnya lebih berat dong. Ya, kita lakukan dengan protokol kesehatan. Oke, tetap Tetap protokol kesehatan. protokol Sesering apa sih teman-teman di Kri Rigel ini sakit? Saya mau tahu. Sering ada yang sakit nggak? Untuk anggota Rigel KRI Rigel 933 ini anggotanya tidak ada yang sakit. Oh, berarti Karena enak sudah dong ya. menerapkan Tugasnya jadi protokol nggak berat jadi. Jadi ikut menjaga kesehatannya juga atau mengobati biasanya? Kita selalu menjaga kesehatannya. Oke. Kita selalu ingatkan 3M. Memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Oke. Jadi Selalu ditekankan dari pimpinan kita Bapak Kapus Hidrosal, dari Wakapus Hidrosal, dari Dansat Survei dan Komandan KRI Rigel 933 selalu menekankan kepada kita untuk menjaga protokol kesehatan. oke. Apa ya yang paling berat yang pernah ditangani di ruangan ini? Di ruangan ini untuk sementara yang masih yang ringan-ringan saja. Kalau belum. untuk yang berat belum ada. Belum ada ya, belum ada yang berat ya. Oke. Jadi mereka memang dilatih secara kesehatan atau memang ada latar belakang dari tenaga kesehatan atau apa biasanya? Jadi awalnya memang prajurit ABK, tapi karena kejuruannya memilih bagian kesehatan, mereka juga dididik bagian kesehatan gitu. Oke. Jadi selain seorang prajurit juga seorang bagian kesehatan ngurusin yang sakit, yang kurang enak badan begitu. Oke, jadi ada spesifikasi khusus lagi ya? Setiap ABK punya spesifikasi masing-masing gitu. Oke, dan itu memilih? Memilih. Oh, saya mau Memilih tahu dan tuh. psikologi juga mungkin. Psikologinya juga. Psikologi. Kenapa memilih untuk pada saat bertugas memilih untuk menangani bagian kesehatan? Kenapa, Mas Bono? Ya, karena sudah timbul dalam jiwa kami untuk memilih peran kesehatan. Bagi kami ya kita sebagai prajurit untuk membantu yang lainnya. Oke, kita lanjutkan lagi. Terima kasih banyak. Ya. Mas Siap, Bono, terima Mas kasih. Robiadi, terima kasih. Siap. Kita lanjutkan ke ruangan lainnya. Ruang logistik kita. Logistik. Oke, kita ke logistik ya, Dan, ya? Logistik, Pak. Wah, ini apa ini? Ada plakat-plakat. Ini merupakan plakat dari Kri Rigel, Pak. Oh, Ini untuk waktu Kri Rigel. penyeberangan ke Malaga, Ini dari Indian Navy. mengenai Indian Navy. Ini kalau saya lihat ini adalah para komandannya Kri Rigel dalam sejarah. Kalau Kri Iya. Rigel dari 2015, berarti hampir setiap tahun memang berganti komandan ya. Setiap Hampir tahun. setiap tahun ini sudah ada 5 Lima tahun. komandannya sebelumnya. Dan sekarang ya Pak Jainal yang memimpin Kri Rigel. Kita lanjutkan logistik. Logistik, Nah, ini mari, yang Pak. menarik nih, Nah, ini. urusan dapur ini. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Wah, lagi sibuk nih kita. Oke, kita ada di area logistik yang notabene adalah dapur. Dapur. Pastinya kan. Saya mau tahu dengan Pak Reza. 47 orang, Pak, yang bertugas di Kri Rigel. Setiap hari harus dikasih makan gitu ya. Berapa lama masak itu untuk 47 orang 3 kali sehari gitu? Kalau untuk 47 orang, kami butuh waktu sekitar 2-3 jam. Kebetulan kemarin pas waktu tugas SAR evakuasi Sriwijaya Air 182 itu, kami kedatangan personil sebanyak 125 orang. Oh, jadi yang tadi kata Pak Jena meningkat tuh dari 47 jadi 127. 125 orang. 125 orang. Iya. Dan itu harus disiapkan semua oleh Kri dapur Rigel. sekecil ini. Dapur sekecil ini. 3 kali sehari. Iya. Gimana tuh menyiapkannya dan orangnya nambah nggak nih orang? Untuk personil tim kami ada 4 orang, Oke. Serda Eki, Koptu Jupri sama KLD Asep, bahkan saya sendiri. Masak juga. Kita berempat saling mengcover, Oh. semuanya bekerja sama untuk mendukung personil yang 125 orang ini. Capek banget pasti. Kalau dibilang capek, ya capek tapi tetap semangat. Oke, itu pemenuhan kebutuhan itu gimana sih? Mungkin dari komandan bisa menceritakan nih.
47 orang pasti udah cukup nih, tapi begitu melonjak ke 125 otomatis siapa yang melakukan pemesanan gitu-gitu tuh gimana tuh? Jadi kita memang ada kepala departemen logistik. Oke. Jadi kami perintahkan departemen logistik tolong siapkan personil jumlah sekian. Oke. Kita mengantisipasi. Kalau normalnya 47 dan kejadian seperti ini, perkiraan saya pasti lebih dari 100. Iya. Makanya kami perintahkan tolong siapkan 125, 120. Oke, Nah, udah biar diperkirakan. departemen logistik yang akan mengatur menunya apa. Itu komandan terserah sendiri mereka. yang meminta atau dari tim logistik Saya melapor? membebaskan anggota untuk berkreasi karena yang tahu masalah dalam kan mereka kita aja. Oke, jadi lapor ke komandan lah gitu ya, Iya. kira-kira meningkatnya kebutuhannya seperti apa gitu. Oke, nggak minta orang juga, nambah orang gitu nggak? Enggak. Cukup Artinya berapa? untuk 4 personil ini bisa mengcover semuanya. Oke, tapi tahu, aduh, masak apa nih untuk 125 orang selama sekian hari itu siapa yang menentukan dan gimana menentukannya tuh? Nah, ini silakan. Jadi awalnya kami mendapat perintah dari komandan sendiri, diteruskan dari kepala departemen, dalam hal ini kepala departemen logistik, Kadeplos, terus diteruskan ke kami untuk menyiapkan logistik, misalkan selama 7 hari dengan kekuatan sekian personil. Ah, Nah, jadi selama di laut itu kita masak bervariasi. oke. Ya, kita juga belanja tergantung kondisi pasar. Misalkan di pasar pas lagi musim ini, musim sayuran ini, Oh. ya udah itu aja kita beli, kita masuk ke kapal dan kita kreasikan sendiri di kapal. Loh, kalau- Menunya mau diolah seperti apa, Oh, jadi ide-ide sendiri nih ya? idenya ide sendiri. Resepnya dari mana? Siapa yang menentukan resep? Sebenarnya sih saya basic saya nggak ada masak, cuma Oh. otodidak aja. Oke. Iya, Jadi kebetulan tim- waktu pengambilan kapal di Perancis ini kami juga sempat disekolahkan sekolah masak di Perancis. Di Prancis? Wah. Ini merupakan salah satu calak juga yang dipertahankan. Oh, jadi ini adalah chef hasil pembelajaran di Prancis loh. Jadi harusnya masakannya enak dong. Hari ini masak apa nih? Kebetulan kita masak Coba saya lihat soto tangkar. Waduh. Ini potongan dagingnya, sementara lagi dipotong. Ini potongan daging buat Iya. berapa orang ini segini. Enak kayaknya teman. Kalau segini nih. Ini teman-teman di KRI Regal, kalau teman-teman di dapur nggak bekerja, nggak bisa mikir mereka. Ya kan, logika nggak jalan kalau nggak ada logistik. Iya. Jadi ini menjadi bagian yang penting juga di KRI Regal ini, dan ini memang bukan tugas yang gampang. Tadi dikatakan mungkin kita dengarnya seperti belanja ke pasar. Nah, kalau nggak belanja ke pasar, tim penyelam nggak ada kekuatan untuk menyelam ke bawah. Jadi memang menjadi bagian yang sangat-sangat penting juga dari tim logistik ini. Mas Aris, selamat bertugas lagi. Dan kalau kita sudah selesai syuting, saya balik lagi ke sini ya. Saya mau coba soto tangkar ala chef lulusan Prancisnya. Oh, silakan. Saya mau tahu Kami enak apa siapkan. enggak gitu ya. Oke, makasih banyak Mas Aris. Iya. Kita lanjut lagi ya kan? Gimana kita? Ke ruang operasi kita. Oke, ruang operasi siap. Kita ada di bagian operasi. Ruang operasi gitu. Nah, ruang operasi ini bisa dijelasin nih. Nah, ini merupakan monitor-monitor saat kita bekerja di ruang operasi. Ini adalah personilnya. Oke. Kemudian ini adalah Mel Adit Oke, sebagai kepala halo. operasi. Adit, Selamat pagi. selamat pagi. Bisa dijelaskan ini apa yang dilakukan di ruang operasi ini? Oh iya, sebelumnya saya memperkenalkan diri. Saya Mayor Aditya sebagai Kepala Departemen Elektronika, merangkap sebagai Kadep Sur, Kepala Oke. Departemen Survei. Oke. Kemudian ini di sini ada ruang operasi, yaitu pada saat kita melaksanakan SAR kemarin. Di sini ada ruang monitor untuk pengambilan data. Yang sebelah sini itu untuk ROV, single beam echo sounder, multi beam, HIPAP. Semuanya kita aktifkan pada saat pengambilan data Evakuasi kemarin. berlangsung. Oke, jadi ini sudah sensor-sensor sudah dinyalakan semua lah pada waktu itu ya. Iya. Ini datanya Betul sih yang sekali. ngebaca memang harus yang ahli. Siapa yang membaca nih data-data ini? Ini kita semua dari Departemen Survei ini udah memegang satu-satu. Oke. Kemudian nanti dari perwira divisi dilaporkan kepada kepala departemen untuk menganalisa hasil yang didapat, Oke. baru dilaporkan kepada komandan, Oke. pimpinan, baru untuk diputuskan kegiatan selanjutnya. Ini gambar-gambarnya langsung naik ke layarnya komandan nggak di atas? Di atas. Langsung naik ya? Iya, Oh, di jadi atas. bisa langsung dipantau oleh komandan di atas ya? Iya. Iya. Oh, oke. Nah, ini ada dua bagian ya ruang operasi ya? Tan? Bagian ini sama belakang. Yang di dalam apa bedanya? Ini pengambilan data, ini pengolahan data. Oh, oke. Coba kita lihat bagian pengolahan nih, menarik juga nih. Nah, ini kita tadi sudah pengumpulan, kita mau tahu untuk Bagian pengolahan ya. Oke, kita masukin. Di ruang Processing. Ruang processing di sini, Mji.
Silakan. Nah, ini processing semuanya. Jadi setelah pengambilan data dikumpulkan, diolah di sini. Diolahnya. Diolah tuh berarti di apa tuh? Kan otomatis kalau pengambilan data kan data mentah ya. Data mentah yang masih banyak elemen yang harus dipisahkan gitu. Oke. Terus bisa dianalisa ini apa. Lah di sini ruangannya. Oh, jadi ini benar-benar data mentah ini tidak mencoba menalar datanya ya. Enggak. Ngumpulin aja gitu ya. Ngumpulin, kemudian Data diserahkan sebanyak-banyaknya. Nah, disinilah proses itu berjalan, dicoba dipelajari, dianalisa. ada lagi ini apa, itu Ini apa, apa, dan ya. lain-lain. Nah, ini juga hasil dari sini setiap hari ada laporannya ke komandan atau gimana? Oh, oke. Nah, dari setiap ini yang hasil yang mereka dapatkan ya. Contohnya misalkan pada saat kemarin penemuan kotak hitam. Nah, itu prosesnya gimana tuh di sini tuh? Jadi di saat penemuan black box itu kan kita pertama menggunakan alat multi beam dulu. Ya. Multi beam, kemudian menggunakan HIPAP. Nah, di saat HIPAP itu kita menemukan sinyal. Oke. Dua sinyal IMA dan IMB. Nah, disitulah dipastikan itu adalah sinyal black box. Gitu. Oke. Karena pengalaman Regul bukan cuma saat ini aja melaksanakan SAR, Betul. tapi pernah juga tahun sebelumnya melaksanakan SAR juga. Gitu. Iya, iya, iya. Jadi dengan pengalaman seperti itu, kita harusnya mengerti bahwasanya yang dicari adalah ini gitu. Oke, jadi langsung tahu lah Langsung gitu. tahu. Ya. Nah, itu langsung diterima dari sini. Dari sini. Yang multi beam tadi ya. Yang HIPAP itu. Oh, yang ada itu. radar Oh, oke, yang ada itu. HIPAP itu melaporkan ke sini. Melaporkan sini, diolah. Di sinilah baru semuanya. diketahui bahwa itu adalah Sebetulnya dari black sini box. juga tak Dari langsung sini udah tahu. ketahuan ya. Ketahuan, Oh, oke. gitu. Jadi dilaporkan ke sini langsung diolah dilaporkan lagi ke atas. Oke, jadi inilah bagian operasi dari KRI Rigel. Nah, beberapa di antaranya rahasia, jadi kita tidak tunjukkan semuanya pastinya. Oke, makasih banyak. Kita lanjutkan lagi, Dan. Silakan ke Oke, kita- gerak buritan mungkin. Oke, keberatan. Oke, siap. Oke, terima kasih. Oh, ini harus terkunci rapat ya. Harus kunci rapat. Karena kalau tidak air kita nggak pernah tahu. Iya. Oke, tadi kita sudah melihat dari bagian logistik, bagian dari kesehatan tadi, dan juga bagian operasi. Operasi menjadi salah satu pusat kegunaan dari Rigel ada di situ ya. Iya, intinya di Semuanya situ. ya, Semua di situ. untuk survei. Nah, kali ini ngasih apa, Dan? Selamat pagi. Ini merupakan bintara rohani, kemudian ini bintara utama. Bintara rohani ya biasa untuk mengatur masalah keagamaan, kemudian bintara utama mengatur semua kehidupan di sini. Masalah kebersihan, masalah kerapian, tanggung jawab. Ya. Oke, pada waktu misi penyelamatan itu memang ini selalu dibersihkan setiap kali Selesai. selesai hari itu ya. Iya. Iya, Gimana tuh? Apa sih Ya. tahapannya tuh gimana waktu itu? Ya, kita pembagiannya kan ini kan 2 hari, sehari itu 2 kali. Dan setiap pagi, setiap bangun tidur kita langsung bersihkan semua bagian kamar-kamar sama ruangan-ruangan itu bagiannya per sektor-sektor masing-masing. Oke. Nah, nanti setiap ada kegiatan selesai penyelaman sama semua puing udah dikirim ke JICT, baru kita semprot pakai air, kita sikat sabun, baru terakhir disemprot disinfektan. Oh, disinfektan setiap Iya, hari iya, setelah setiap penyelamatan hari. selalu disemprot disinfektan. Setiap ya? hari. Itunya harus dijaga ya. Iya. Jadi disikat atau apa tuh? Disikat, dikasih deterjen biar bersih, biar baunya itu biar Seluruh hilang. bagian kapal ini ya. Iya. Nah, saya ke Mas Dirman. Ini juga menjaga kebutuhan rohani teman-teman juga pasti sangat-sangat bagian penting juga ya. Pastinya. Saya ingat waktu itu bahkan sholat Jumat aja bisa dilaksanakan di sini ya. Di buritan. Gitu ya. Itu sulit tuh pasti tuh menjalankannya tuh. Gimana tuh agar kebutuhan rohani teman-teman juga tetap terpenuhi? Ya, alhamdulillah kita sebagai rohaniawan selalu mengajak personel prajurit KRI Rigel ini untuk selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, dan khususnya kita menjalankan sholat 5 waktu. Ya, di antaranya kita sholat berjamaah, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, baik dalam keadaan kita bertugas ataupun dalam keadaan di pangkalan seperti ini. Dalam keadaan sesibuk apapun, personel bisa melaksanakan sholat jamaah, khususnya dari sholat Jumat, dan dilanjutkan dengan doa bersama untuk keselamatan kita semua. Gitu. Walaupun harus berada di laut berhari-hari bahkan untuk mungkin lebih lama, tidak pernah ada kesulitan untuk menjalankan ibadah gitu ya. Alhamdulillah, walaupun kita ombaknya besar, kita tetap menjalankan ibadah walaupun dengan kodok atau dengan kosornya, kita harus tetap menjalankannya. Oke. Sekali lagi terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih teman-teman semua. Dan
Dan terima kasih atas waktunya. Itu tadi perjalanan kita di atas KRI Rigel. Kita bisa melihat seperti apa kehidupan teman-teman pelaut kita ini, teman-teman di Angkatan Laut ini, dan seperti apa juga upaya-upaya yang dilakukan pada saat evakuasi yang kita lihat terjadi pada Sriwijaya RPK CLC. Kita kembali ke studio. Terima kasih, saya Timothy Marbun. Sampai jumpa lagi.